Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pada kesempatan ini saya akan berbicara mengenai perjalanan seorang profesor sehingga dia bisa selalu bersama Tuhannya di dalam perjalanannya, sehingga bisa menikmati rasa syukurnya bahwa dia dikasih kesempatan untuk hidup di buminya. Semoga pengalaman daripada profesor tersebut bisa sampai ke tangan Anda dan Anda bagian daripada orang yang dikasih karunia seperti itu. Mari kita perhatikan apa saja daripada pernyataan seorang profesor seperti itu. Mudah-mudahan Anda terberkahi. Pendengar yang budiman, mari bersama saya mengikuti sebuah kisah daripada seorang profesor yang bertahun-tahun dia mengajar filsafat ilmu di depan mahasiswa pasca sarjana, tingkat doktor, tingkat S3. Pada suatu waktu, sang profesor ini setelah dia menguraikan teori-teorinya, membuka pertanyaan kepada mahasiswanya. Maka ngacunglah para mahasiswa dan memberi kesempatan untuk mengajukan 3 pertanyaan. Masing-masing 1 pertanyaan. Bertanyalah mahasiswa pertama, "Profesor, saya dalam hidup ini ingin tahu penjelasan sesuai dengan ilmu filsafat yang profesor ajarkan saat ini. Sebetulnya, who am I? Siapa diri saya ini? Karena apabila saya tidak mempunyai pijakan yang jelas tentang diri saya, maka bagaimana saya bisa menilai orang lain?" Mohon Profesor Sudi memberikan penjelasannya. Baik, kata profesor. Yang kedua bertanya, "Saya ingin tahu, Pak Profesor, sebetulnya secara filosofis, untuk apa kita ini hidup? Saya hidup, dan setelah itu, setelah menjalani kehidupan yang berliku-liku dan melelahkan itu, saya mati. Setelah apa yang saya raih, saya tinggal mati. Dan setelah mati, saya mau kemana?" Sekarang yang ketiga silakan. Saya tampung dahulu. Yang ketiga bertanya, "Profesor, ini sedikit filosofis yang bersifat filosofis ketuhanan atau filosofis spiritual. Apakah benar Tuhan itu ada? Karena dalam pengamatan saya, mereka yang mempercayai tentang Tuhan, tidak ada seorang pun dari mereka dari dahulu sampai sekarang yang pernah mengenalnya, apalagi melihatnya, kecuali hanya keimanan yang sifatnya hayali atau imajinasi. Mohon penjelasan, karena saya tidak akan mengimani kepada Tuhan yang dibangun
oleh imajinasi atau Tuhan imaginer. 3 pertanyaan itu dari mahasiswa program doktor yang mengikuti kuliah filsafat ilmu pengetahuan. Maka profesor itu menjawab, pertanyaannya semuanya menusuk ke dalam tulang sumsum saya. Namun, marilah kita beri kesempatan pertanyaan itu untuk mengendap sejenak, dan saya akan menjawabnya pada akhir kuliah nanti. Perkuliahan selesai dalam akhir semester ini. Saya minta dalam perjalanan menuju itu Anda pun mencari jawabannya sendiri-sendiri, dan saya pun akan mencari jawaban untuk Anda semua. Nanti kita adu mana jawaban yang logis secara filsafati dan secara ilmiah. Nah, disinilah mulai, karena memang profesor ini pun ingin mendapatkan jawaban yang nampaknya itu berdiri sendiri, akan tetapi terjadi integrasi, saling menunjang satu sama lain dari pertanyaan itu. Maka sebagai seorang profesor yang merasa dirinya juga masih harus membuka pengetahuan secara luas. Orang Jawa mengatakan dengan sindiran yang halus, profesor adalah piro-piro ilmu sih asor. Sekalipun dia seorang profesor, namun ilmunya tetap masih di bawah, karena begitu luasnya sumber pengetahuan. Maka di dalam weekendnya sang profesor menyendiri mencari tempat untuk mencari jawaban sejati. Datanglah dia ke tepi laut, dan di sana di tepi pantai dia duduk memandang jauh ke hamparan lautan dengan gelombangnya yang menggulung silih berganti. Setelah lama dia merenung, maka muncullah analisis logisnya sebagai seorang profesor dalam filsafat keilmuan. Pertanyaan yang sangat berdasar. Mengapa air laut ini tawar, asin, sementara sungai yang masuk ke dalamnya itu tawar? Dan bagaimana cara bercampur air tawar dan air asin di lautan ini yang tidak ada habis-habisnya? Berapa ribu, bahkan mungkin juta sungai di seluruh dunia mengalir ke dalam lautan ini. Kenapa air laut itu tidak hilang asinnya, akan tetapi menjadi tawar? Seharusnya demikian, karena ditampung di dalam lautan berjuta-juta tahun. Kalau sumber asin yaitu garam yang rumus kimianya adalah NaCl, natrium klorida.
sebagai sumber utama menyebabkan air laut itu menjadi asin. Lalu di mana sumbernya itu? Karena senyawa natrium klorida itu biasanya ada pada batu-batuan, tersimpan di gunung asin atau tersimpan di dalam batu-batuan di dalam tanah yang berasa asin. Lalu seberapa besar, seberapa luas sumber garam itu? Mengapa tidak ada habis-habisnya? Muncul lagi yang ketiga. Sungguh, natrium klorida atau air asin itu apabila dicampur dengan air tawar, toh nantinya garamnya akan naik ke atas. Dia akan terapung. Sebagaimana terapung garam-garam di laut mati yang kadar garamnya sangat tinggi, berada di atas permukaan. Kalau garam itu berada di atas permukaan, pasti yang di bawah itu adalah air tawar. Lalu di mana itu? Dari mana sumbernya air tawar? Mengapa tidak bercampur? Akan tetapi terjadi sekat. Air tawar di bawah, air asin di atas. Dia belum bisa mendapatkan jawaban saintifiknya. Akan tetapi sudah mulai mendapatkan secercah cahaya filosofis yang lebih tinggi daripada filsafat keilmuan. Tapi dia tidak puas. Akhirnya pergi laut dari lautan itu agar supaya dia bisa mengamati lebih fokus malam harinya ke tempat yang tenang dalam kesendiriannya, di saat langit menjadi cerah karena tidak ada awan, dipenuhi oleh bintang gemintang di laut, di langit itu tadi. Timbul lagi pertanyaan kepada dia. Saya menjadi heran. Demikian luasnya langit yang saya pandang setiap hari di atas kepala saya, lalu di mana ujungnya? Dan bagaimana planet-planet yang tercipta itu bisa berbentuk bundar, tidak berbentuk piringan, dan bagaimana planet-planet itu tidak bertabrakan berjuta-juta tahun, bertriliunan tahun kemungkinan sebelum saya ini ada. Dan sampai triliunan tahun yang akan datang setelah saya tiada. Mulai muncul kembali sebuah pemahaman. Sungguh, keluasan dan kebesaran daripada langit Laswardi ini dengan planet-planetnya yang tidak terbatas itu tadi, pasti tercipta dari sebuah sumber yang tidak terbatas dan kreator yang setiap saat mengamati dan mengontrol hasil kreasinya. Mulai masuk lagi cahaya semakin terang dari cahaya filsafati masuk kepada cahaya spiritual. Namun dalam weekend yang lain,
Dia mencoba mencari jawaban terhadap 3 pertanyaan diajukan mahasiswanya itu. Dia masuk ke dalam kawasan hutan yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Di dalam hutan tropika basah. Maka melihatlah dia bermacam aneka jenis tanaman dan binatang. Dalam perenungannya itu muncul lagi pertanyaan, bagaimana tanaman-tanaman ini bisa berada dalam sebuah kawasan dan menguasai kawasan, membentuk sebuah ekosistem. Dan tanaman-tanaman yang besar dengan tegakan yang ribuan tahun mampu hidup tanpa kekurangan makan dan tahan terhadap hempasan angin, dan semakin subur dengan turunnya hujan, sehingga dia bisa menaungi tanaman-tanaman yang memang tegakannya lebih kecil daripada tegakan dirinya. Bahkan diantaranya banyak epifit yang tumbuh di atasnya dan hidup berbunga dengan subur. Sebetulnya untuk apa manfaat daripada tanaman itu kecuali untuk penyerapan oksigen. Namun dari pengamatan pengetahuannya masih banyak manusia-manusia yang hidup karena adanya tanaman-tanaman yang menghidupkan, dan obat-obatan yang terkandung di dalam tanaman-tanaman tertentu yang tersembunyi, yang memang diperuntukkan untuk kehidupan manusia itu. Lalu, bagaimana tanaman itu bisa menciptakan obat dalam dirinya dan membentuk rasa pada buahnya, serta memberikan tegakan kokoh kepada pohonnya. Demikian binatang yang hilang silih berganti di dalam hutan itu beraneka ragam variasi jenis. Beberapa binatang besar telah diketahui ada manfaatnya, seperti gajah, sapi, kerbau, bisa membantu, memudahkan manusia untuk transportasi dan kebutuhan-kebutuhan hidup. Selain digunakan juga dagingnya untuk bahan pangan yang bergizi. Dan beberapa tanaman-tanaman seperti burung-burungan banyak digunakan sebagai hiasan di rumah-rumah, baik itu warna maupun itu suaranya. Lalu siapa yang menciptakan indahnya tanaman dan indahnya binatang, lezatnya makanan, baik itu dari tanaman maupun dari binatang. Lalu siapa yang menundukkan gajah yang begitu besar bisa dituntun seorang anak kecil? Demikian juga kerbau bertanduk lebar dan besar, hanya dimasukin tali pada hidungnya, dia telah patuh, dan kuda liar pun dapat ditunggangi
untuk kendaraan dengan kekang yang ketat pada mulutnya. Lalu siapakah yang menundukkan ini semua sehingga mereka bisa bermanfaat untuk manusia ini? Dilihatnya jenis kera-keraan yang menurut pengetahuan yang dia timba, yang diketahui oleh profesor ini, manusia dengan kera itu di dalam satu kelompok, yaitu kelompok primata, karena manusia secara taksonomi dimasukkan kelompok binatang dalam grup primata, karena termasuk binatang bertulang belakang, mamalia, menyusui. Maka antara manusia dengan jenis-jenis primata lainnya berada di dalam satu kelas. Akan tetapi, kenapa berbeda bentuk dan perilakunya? Penelitian mutakhir ternyata menunjukkan antara manusia dengan simpanse itu mempunyai DNA yang berada di dalam kromosom tubuhnya, itu memiliki DNA 20-30 ribu jenis, dan dari DNA kera, simpanse dan manusia itu 98% mirip, artinya serupa. Apa yang ada di dalam kera, simpanse, di dalam manusia ada, dan sebaliknya 98%, hanya 2% DNA-nya yang berbeda. 2% itulah yang kemudian diteliti. Ini penyebab mengapa simpanse kera itu penciumannya lebih tajam daripada manusia. Terjadi penyimpangan di sini. Dan keterampilannya lebih tinggi daripada manusia untuk bermanuver di pohon-pohon. Serta terakhir diteliti tentang penyakitnya, mereka simpanse ini lebih imun terhadap penyakit. Yang inilah yang kemudian akan dijadikan bahan penelitian untuk kekebalan manusia. Dan seterusnya. Lalu perbedaannya begitu kecilnya antara manusia dengan kera, hanya 2%. Dalam bahasa statistik itu signifikan sama antara manusia dan kera. DNA-nya karena 98%, 2% saja yang menyimpang. Apakah mungkin kera pada suatu waktu akan menyempurnakan jalan evolusinya sehingga 100% mirip dengan manusia? Atau manusianya dalam jalan evolusinya pada suatu waktu terjadi kemunduran evolusinya sehingga yang 100% menjadi 98%, artinya manusia menjadi kera. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang mengusik pada dirinya. Dan pada hasil perenungan itu, dia berada duduk di sebuah batu di tanah yang datar. Matanya menatap ke atas tanah.
timbul lagi pertanyaan, bukankah di dalam bumi ini adalah merupakan kumpulan mahma yang dahsyat? Mengapa mahma yang dahsyat, yang memiliki kekuatan potensi, ledakan-ledakan, energi yang demikian kuat, tidak bisa menghancurkan lapisan di atasnya, yaitu lapisan tanah? Berapa tebalnya, berapa kuatnya lapisan tanah ini mampu menyimbangi kekuatan lava yang ingin keluar dari dalam lapisan itu tadi. Dan untuk apa tanah yang saya injak ini, yang saya tahu kecuali berbagai jenis warnanya itu menunjukkan tentang tingkat kesuburan terhadap kandungan hara untuk tanaman tumbuh. Dan pada tanah ini pula, bumi yang saya pijak ini, ada gaya kekuatan gravitasi yang menyebabkan makhluk-makhluk yang hidup di atas lapisan tanah itu tidak terlempar ke atmosfer. Tanpa itu semua, maka tidak akan ada rumah, tidak ada tanaman, tidak akan ada gunung, semua akan terlempar keluar. Seberapa besar gaya gravitasi itu menahan kestabilan daripada terbuangnya isi yang berada di atas permukaan. Lalu siapa yang mengatur ini? Dari mana datangnya? Betapa dahsyatnya kekuatan pengatur itu. Bagaimana mengontrolnya? Akhirnya dia kembali ke kota tempat tinggalnya dan berinteraksi kembali dalam perjalanannya. Baik dia berada di dalam keramaian maupun dalam kesendiriannya. Di dalam kehidupan yang normal, dia melihat sebuah sistem sosial. Bukan sistem alam yang dia pelajari tadi, tapi sistem sosial, yaitu berinteraksinya antara manusia satu dengan manusia lain. Lalu bagaimana dengan sistem sosial itu manusia bisa mengembangkan ide, beradaptasi dengan ide orang lain yang idenya berbeda? Kemudian terjadilah pengumpulan ide-ide baru dan muncullah peradaban yang semakin hari semakin luas elemen-elemennya dan semakin besar bentuk, warna, dan dinamika peradaban yang dibangun sistem sosial. Mulai daripada sistem sosial untuk dirinya, sistem sosial untuk orang lain, sampai sistem sosial kepada masalah-masalah spiritual untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan who am I tadi, dan dari mana mau kemana setelah kematian itu. Dipelajarilah agama-agama yang dia lihat di dalam sistem sosial. Begitu variasinya. Ini sangat mudah dengan dilihat daripada bentuk peribadatan, tempat peribadatan yang berwarna-warni dan berbeda-beda. Serta cara penyajian dirinya kepada apa yang diyakini tentang keberadaan Tuhannya yang hayali itu tadi. Bagaimana mungkin lautan dengan berbagai mana corak dan kaidahnya, planet
dengan macam dan kemahaluasannya, tumbuhan dan binatang dengan corak aneka ragam dan karakternya itu semua tidak bertabrakan, akan tetapi terkontrol di dalam sebuah mesin kepastian. Dan mesin itu ada yang menggerakkan dan ada yang membuatnya, yang tidak ada satupun daripada isi alam itu bisa lepas dari ketetapannya. Lalu bagaimana sistem sosial manusia ini sering bertabrakan satu dengan lain, bahkan sekalipun dia mengimani terhadap pengatur alam raya itu tadi, tapi kok berbeda pemahamannya antara kepercayaan terhadap Tuhan satu dengan Tuhan lain dan cara ritualnya. Di manakah letak kesalahannya? Dan aku bukan seorang yang mencari kesalahan, akan tetapi aku mencari kebenaran. Sungguh di dalam berantakannya sistem sosial, sistem nilai masyarakat itu tidak elok untuk dilihat dan tidak layak untuk diikuti. Akhirnya sang profesor itu sampai pula kepada kepribadiannya tentang kelahiran dirinya dan kematian yang sedang menanti dirinya. Pada dasarnya siapakah yang hidup ini? Sebagaimana pertanyaan mahasiswa itu tadi, siapakah saya ini? Kalau saya tidak tahu siapa saya yang hidup ini, maka saya pun tidak akan pernah tahu siapakah yang mati apabila diriku sampai kepada tingkat kematian nanti. Sungguh ini semua adalah sebuah fakta yang tidak bisa dibantah dalam ketidaktahuannya tentang apa makna hidup dan apa makna mati sesungguhnya. Namun aku diberitahu di situ ada pengatur daripada kehidupan dan ada pengatur dari kematian itu sendiri, dan ada pengatur yang akan menjalankan diriku pada keabadian, yang pada dasarnya keabadian itu selalu berada dengan diriku sendiri, karena pengatur keabadian itu kalau tidak bersama dengan diriku, sekalipun aku tidak kenal, maka sejak lahir aku sudah binasa. Siapakah pengatur diriku itu? Apakah itu yang dipercaya oleh orang-orang yang mengatakan religius itu tadi? Namun aku tidak ingin berputus asa, karena aku ingin tahu lebih jauh siapakah pengatur kebenaran dan kebajikan itu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat mengusik dirinya, karena dikala sering ditanya tentang baik dan buruk, benar dan salah, dia membisu 1000 bahasa. Karena berdasarkan pengetahuannya yang dinamakan benar dan salah adalah semuanya adalah relatif berdasarkan filsafat ilmu. Segala sesuatu yang relatif berdasarkan filsafat ilmu itu adalah tidak baik. Sesuatu yang tidak baik pasti salah. Maka aku harus mencari sebuah kebenaran
yang absolut, yang selalu bersama dengan diriku ini sendiri. Kebenaran yang absolut itu ada pada diriku, dan itulah yang baik. Bukankah kedua mataku ini adalah sebuah kebenaran untuk alat penglihat? Selama itu berfungsi secara normal, maka itu baik. Dalam kebenaran itu ada kebaikan. Bukankah kedua tanganku ini adalah sebuah kebenaran? Selama berfungsi untuk berjalan di atas kebenaran, maka itu adalah baik. Dan kedua kakiku ini adalah kebenaran, yang dengan kebenaran itu aku bisa berjalan ke siang kemari untuk menyampaikan hajat diri. Selama perjalanan diriku itu adalah di dalam kebenaran, maka itu adalah baik. Bukankah tarikan napas ini adalah kebenaran? Karena tanpa bernapas aku akan mati. Selama aku bisa bernapas karena organ-organku masih berfungsi dan oksigen masih ada, maka itu adalah baik. Kalau demikian, maka kebenaran dan kebaikan itulah Tuhanku. Itulah yang absolut. Selama keabsolutan itu ada dalam diriku, maka itulah yang aku yakini sebagai kebenaran yang hakiki, kebenaran yang absolut. Yang lain adalah relatif. Itulah yang mengatur kelahiranku. Itulah yang mengatur kematianku. Pengetahuan tentang kebaikan dan kebenaran dalam diriku, itulahkah diriku. Maka sudah terjawablah, Tuhanku adalah kebenaran dan kebaikan. Maka selama aku berjalan di atas kebenaran dan kebaikan, pada dasarnya aku selalu bersama dengan Tuhanku. Pada saat aku bisa berjalan bersama dengan Tuhanku dan diam bersama dengan Tuhanku, itulah aku. Maka aku yang berjalan di atas kebenaran dan kebaikan bersama dengan Tuhan yang benar dan baik, itulah hidupku. Dan di atas jalan itu pula, apabila sampai kepada ajalku, itulah kebenaran dan kebaikan pada diriku, karena aku bersama Tuhanku. Maka disitulah aku mewujudkan diriku. Kesimpulan ini terjawab karena dia sering sakit gigi. Sang profesor yang sakit gigi ini, dalam kesakitannya dia mulai sadar bahwa tumbuhnya gigi dari kecil dikenal dengan gigi seri sampai tua, kemudian merotol sendiri satu persatu pada hilang. Ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham, jumlahnya semua spesies manusia sama. Kenapa? Taring manusia tidak berkembang sebagaimana taring serigala. Maka di situ ada yang ngatur. Profesor tahu fungsi dari geraham adalah untuk mengunjah.
Fungsi daripada taring manusia yang sedikit itu adalah untuk mengoyak, merobek. Fungsi daripada gigi seri itu adalah untuk berseri, menunjukkan keindahan daripada sesungguhnya senyum pada dirinya. Karena kalau semua pakai taring, maka orang menjadi takut dan sistem sosial menjadi berantakan. Maka dia tidak akan bisa mengajar di depan mahasiswanya karena dianggap serigala sedang berseri. Pengaturan-pengaturan sakit gigi itulah yang kemudian menyadarkan diri baru satu gigi itu sakit. Sampai masuk ke dalam otak, rasanya menusuk yang bukan main. Lalu bagaimana saraf-saraf gigi itu diciptakan oleh kebaikan dan kebenaran. Maka dengan sakit gigi ini, aku mendapatkan pelajaran bahwa siapapun orangnya pasti mengalami sakit gigi dari kecil sampai besar dan tidak pernah berhenti sampai ajal menanti. Maka itu adalah sebuah peringatan-peringatan bahwa pengatur gigi itu adalah kebenaran dan adalahnya gigi adalah kebaikan. Kebenaran, kebaikan tidak pernah meninggalkan aku sebagaimana gigi yang selalu aku bawa kemana-mana, yang mempunyai fungsi dan nilai guna bagi diriku. Maka seandainya Tuhan itu adalah kebaikan dan kebenaran, untuk apa aku berteriak-teriak di dalam rumah ibadah? Selama aku mengikuti nasihat-nasihat kebaikan dan kebenaran yang aku baca dari pengetahuan-pengetahuan yang aku dapat, baik itu pengetahuan filsafat, pengetahuan sains, pengetahuan wahyu, pengetahuan hikmah, pengetahuan firasat dan sebagainya, maka insya Allah aku selalu berjalan bersama dengan pemilik dan sumber pengetahuan itu. Aku berterima kasih dengan perjalanan di dalam weekend saya, sehingga bisa sebagai jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan mahasiswa saya di akhir perkuliahan nanti. Dengan senyum, dia kembali ke rumah dan dia telah diajari oleh dirinya sendiri melalui pengamatan kepada alam sekitarnya dan masuk ke dalam dirinya sendiri. Itulah kebersamaan seorang profesor dengan Tuhannya. Mudah-mudahan Anda yang mendengar ini terusik hatinya dan mau belajar sebagaimana seorang profesor itu. Kalau Anda bisa seperti itu, maka tanpa Anda harus bertitel profesor, Anda sudah jauh lebih profesor daripada seorang profesor yang bertitel. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.